telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat Isya, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri Kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman. Akan tapi kami himbau kepada jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilentkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Dan bagi jamaah perempuan, mohon bantuannya untuk mengisi soft terdepan terlebih dahulu demi mempermudah jamaah yang datang belakangan. Kemudian juga kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan takjil selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, mohon bantuannya untuk menyimpan atau meletakkan di tempat yang aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai pemateri Kultum Ramadan pada malam hari ini. Yang bertindak sebagai pemateri, guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Samsul Basri. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Juma Saputra LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp626.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Samsul Basri, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunat tarwih dan witir azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada penggalan di akhir ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya walitukmilul iddah, agar supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, yaitu menyempurnakan hari-hari Ramadan dengan memaksimalkan ketaatan dan juga ibadah di dalamnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar supaya kalian membesarkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Bahwa tatkala kita mendapati diri kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan, sadarilah bahwa itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bergembira, bersukacita dan bersyukur manakala kita mendapatkan taufik dan kemudahan di dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Hal yang membuat kita harus bergembira dan bersukacita ma'asyiral muslimin di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan sangat-sangat berpotensi menghapuskan dosa kita yang telah berlalu. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair.
bahwa antara Ramadan dengan Ramadan, dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya akan dihapuskan dengan Ramadan. Sehingga Ramadan tahun ini ketika kita laksanakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, maka akan menghapuskan dosa yang terjadi setahun yang lalu antara Ramadan dengan Ramadan saat ini. Karena itulah ma'asyiral muslimin, di antara parameter atau indikasi seseorang akan menjadi pemenang di bulan Ramadan ini, menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan, manakala dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kecelakaan yang besar dan kegagalan bagi mereka yang berada di bulan Ramadan adalah tatkala tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sungguh Jibril alaihissalam telah mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian malaikat Jibril berkata seraya melaknat, "Bu dan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu." Celaka, rugi besarlah mereka yang berjumpa dengan Ramadan atau hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan laknat ini justru diaminkan oleh manusia terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar kerugian dan kecelakaan bagi mereka yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena itulah mafhumul mukhalafahnya bahwa orang yang sukses di bulan Ramadan, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa ukurannya untuk kemudian kita berhusnuzon bahwa kita akan mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan? Karena itulah ma'asyiral muslimin, amalan-amalan sehingga manakala kita memaksimalkannya, maka insya Allah kita berhusnuzon bahwa kita termasuk yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan itu. Adapun kemudian amalan-amalan penggugur dosa di bulan Ramadan sangat banyak, namun akan kami sampaikan 6 di antaranya. Yang pertama ma'asyiral muslimin adalah sholat 5 waktu. Dan kita harus benar-benar memperhatikan sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu ini berbeda ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Sebab manakala kita melaksanakannya di bulan Ramadan itu 70 kali lipat dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Dan sholat 5 waktu ini berpotensi menggugurkan dosa harian. Karena Nabi mengatakan as-salawatul khams mukaffiratun ma bainahunna, bahwa antara sholat dengan sholat itu berpotensi menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Andaikan sholat 5 waktu kita ibaratkan 5 jari kita ma'asyiral muslimin. Katakanlah ibu jari adalah sholat subuh, kemudian jari telunjuk sholat zuhur, kemudian jari-jari yang lainnya adalah sholat asar, maghrib, isya. Maka di antara jari-jari inilah kita berpotensi buat dosa. Maka apabila kemudian antara subuh dan zuhur kita berbuat dosa dan kita memperhatikan sholat zuhur dengan sungguh-sungguh, maka sholat zuhur akan menghapuskan dosa yang terjadi antara subuh dan zuhur. Demikian pula antara sholat dengan sholat yang lainnya. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian sekiranya salah seorang di antara kalian ada sungai di depan rumahnya dan kemudian dia mandi 5 kali setiap harinya, adakah kotoran-kotoran melekat di tubuhnya? Serentak sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, famislu dzalika shalawatil khams. Demikianlah perumpamannya salat 5 waktu itu. Yamhullahu biha al-khatayat. Bahwasanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Waktu ketika Nabi mengambil pelepah kurma dan menggoyang-goyangkannya, sehingga dedaunan pun berguguran dari pelepah itu. Kemudian berkata kepada Umar, yang saat itu ada Umar di samping beliau, ya Umar, tidakkah engkau bertanya mengapa aku berbuat demikian? Umar pun bertanya, mengapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Rasul menjawab, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan melaksanakannya, dosa-dosa berguguran sebagaimana daun-daun ini telah lepas dari ranting-rantingnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Lalu kemudian amalan yang ketiga adalah menjalankan sholat tarawih dan witir dengan sungguh-sungguh. Karena Nabi mengatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau menghidupkan malam Ramadan dengan sholat sunat tarawih dan juga witir, karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah, dosanya dihapuskan oleh Allah. Dan dalam pelaksanaan tarawih dan witir ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada keutamaan tersendiri bagi makmum atau bagi jamaah yang sholat tarawih dan juga witir bersama dengan imam. Sebab Nabi mengatakan, man shalla ma'al imam summa la yansarif hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailihi. Siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam, lalu setelah itu dia tidak meninggalkan imam. Sebab ada di antara umat Islam setelah tarawih dia pulang ke rumahnya dengan maksud untuk melaksanakan qiyamul lail di tengah malam atau di akhir malam, sehingga dia pengen nantilah witirnya. Tidak salah ketika itu dilakukan, ma'asyiral muslimin. Hanya saja dia telah kehilangan keutamaan yang sangat dahsyat, yang manakala dia tarawih bersama dengan imam, lalu kemudian dia bersabar dan ikut witir bersama dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailihi. Dicatat di sisi Allah dia sholat 1 malam penuh. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan berikutnya penggugur dosa adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memvariasikan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Karena Nabi mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malamnya, malam Lailatul Qadar, dengan salat sunnah, dengan tadarus Al-Quran, dengan zikrullah, dengan sedekah, atau dengan amalan-amalan sunnah lainnya, karena iman dia melakukannya, karena mengharapkan pahala dari Allah, dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Lailatul Qadar ini, ma'asyiral muslimin, Nabi menyuruh kita untuk mengejarnya dan bersungguh-sungguh mendapatkannya di 10 hari terakhir Ramadan. Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Dan lebih kuat lagi di malam-malam ganjilnya. Sebab Nabi mengatakan, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Dan insya Allah kita mulai pada malam Senin nantinya, ma'asyiral muslimin, malam ke-21. Kita sungguh-sungguh. Kemudian amalan berikutnya adalah bersedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan, afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itu adalah yang dilakukan di bulan Ramadan, dan sedekah ini berpotensi menggugurkan dosa. Karena dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sadaqah tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar." Bahwa sedekah itu menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, keutamaan yang lain atau amalan yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah dengan menyuguhkan makanan bagi orang yang berpuasa di waktu iftar. Karena juga dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man fattara sha'ima, siapa yang memberi suguhan buka berpuasa kepada orang-orang yang sedang berpuasa, man fattara sha'iman kana lahu itqu raqabatin, maka perbuatannya itu menyuguhkan sajian buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu itqu raqabatin, perbuatan itu akan menyelamatkannya dari azab api neraka, akan membebaskannya dari siksaan api neraka. Wa maghfiratun li dzunubihi, dan perbuatan itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan para ulama mengatakan bahwa fattara shaiman adalah walaupun hanya dengan segelas air, walaupun hanya dengan beberapa biji kurma saja. Renungkanlah bagaimana Nabi SAW mengabarkan kepada kita dalam riwayat Imam Muslim tentang seorang pelacur. Yang namanya pelacur bukan hanya sekali dua kali berzina, berkali-kali bahkan berulang kali, karena dia adalah seorang pelacur. Namun tatkala kemudian ada kepekaan di dalam dirinya untuk menyelamatkan seekor anjing yang kehausan,
Dan dia susah payah mencari air dan mendapatkan air itu lalu meminumkan kepada anjing itu. Sehingga selamatlah anjing ini. Lepaslah dahaganya, lepaslah hausnya. Anjing ini pergi dan perempuan ini pun pergi. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, fasyakarallahu laha wa ghafarallahu laha wa adkhalahal jannah. Allah sangat bergembira dengan perbuatan perempuan itu sehingga Allah menghapuskan dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Kalau seorang perempuan pezina hanya dengan memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan dimasukkan ke dalam surga, lantas bagaimana lagi keutamaan yang akan didapatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan pezina, hamba Allah yang kemudian memberikan minum atau makan bukan kepada anjing tapi kepada saudara muslimnya yang sedang berpuasa, maka tentu keutamaannya lebih dahsyat lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat. Karena itulah kemudian hendaknya kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, sebab boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dan kita tidak mendapatkan rezeki berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Namun terus kita berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Dan ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita semua menjadi pemenang di bulan Ramadan dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.